para pimpinan perguruan tinggi sahabat yang hadir atau yang diwakili. Kemudian khusus juga Pak Mulyana selaku Kepala BPJS Cirebon, yang nanti pasti saya akan banyak berhubungan dengan beliau setelah ini, karena akan ada episode khusus. Yang saya hormati Bu Aminata Zuhriya Esos, beliau dari Forum Bisnis Cirebon, Pak Aris Armunanto dari Apindo Cirebon, Pak Muhammad Yani dari Disnaker Trans Kota Cirebon, Pak Agung Aryaji dari Dinas Disnaker Trans Kabupaten Cirebon, serta yang saya banggakan, saya cintai seluruh mahasiswa yang hadir secara luring maupun yang mengikuti melalui daring pada acara seminar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa para wakil rektor, ya saya maaf, para wakil rektor yang hadir, para kepala badan lembaga dari jajaran Universitas Wageningen Jati, dan para dekan serta direktur pasca sarjana yang juga hadir, serta para dosen. Bersyukur hari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tentu karena ridhonya pagi ini acara seminar ini dapat terlaksana. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, lagi-lagi saya ingin sampaikan pada forum ini rasa terima kasih saya, terima kasih UGJ, apresiasi yang tinggi kepada Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) yang digawangi oleh Pak Dr. Insinyur Yunus Triyonggo dan teman-teman yang telah memberikan satu alternatif bagaimana mempersiapkan yang oleh Pak Triyonggo sebut sebagai tunas bangsa, tunas calon-calon pemimpin bangsa yang memang saat ini membutuhkan sentuhan-sentuhan yang berbeda dari yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak termasuk pihak kami universitas. Penyelenggaraan GNIK yang melabeli diri sebagai sebuah platform non-komersial nirlaba beserta kesediaan seluruh kontributor volunteer yang tergabung di dalam GNIK ini yang hadir dari berbagai leader, berbagai manajer, dari berbagai perusahaan yang sudah berpengalaman puluhan tahun, itu adalah satu hal yang saya, kami UGJ amat sangat apresiasi. Tepuk tangan untuk GNIK. Sejalan dengan itu, di tengah keresahan kami, di tengah kami berpikir bagaimana mempersiapkan lulusan-lulusan kami, sangkan nanti begitu lulus mereka tidak menjadi masalah bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya, yaitu lulus langsung dapat berkiprah, berkreasi, ya, maka hadirnya GNIK ini merupakan satu berkah bagi kamu, apalagi perhatiannya begitu luar biasa kepada UGJ, dan kami juga sangat antusias untuk dapat mengimplementasikan program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, di mana program MBKM sejalan dengan niatan kami, dengan keresahan yang selama ini kami rasakan, dan kemudian hadir GNIK. Lengkap sudah bagi kami upaya untuk terus meningkatkan kapasitas para mahasiswa dalam mempersiapkan mereka kemudian setelah lulus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu pada kesempatan ini kepada para mahasiswa, khusus mahasiswa UGJ dan umumnya mahasiswa dari perguruan tinggi sahabat, apa yang nanti akan disampaikan oleh yang sangat luar biasa Pak Aditya Warman ini untuk dapat disimak dengan baik, untuk dapat disimak dengan seksama, perhatikan, karena ini akan amat sangat bermanfaat bagi kalian kini dan di masa yang akan datang. Saya selalu menyampaikan pada setiap kesempatan kepada mahasiswa kami
bahwa membekali diri dengan multi skill itu menjadi amat sangat penting sekarang ini, ya, karena tuntutan dunia di luar sana, dunia usaha, dunia industri, dunia di mana saudara-saudara nanti diharapkan berkiprah, dunia di mana saudara-saudara akan menggantikan tampuk kepemimpinan bangsa dan negara ini, membutuhkan skill yang multi dari saudara-saudara. Nah, GMIK hadir melengkapi untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara mendapatkan multi skill tadi. Ikuti apa yang nanti akan disampaikan, dan saya sangat berterima kasih sekali Pak Aditya Warman dan Pak Yunus Trionggo ini bukan orang yang mudah pada satu kesempatan memenuhi undangan, tetapi saya sangat apresiasi penghargaan yang tinggi. Terima kasih. Ternyata beliau hadir secara langsung, luring tadi yang disampaikan oleh Pak Jun, dan kita sudah sama-sama berada di tengah-tengah kita, ya, untuk bertemu langsung. Beberapa waktu lalu kita pernah ketemu dengan beliau-beliau tapi melalui virtual. Sekarang tadi di ruangan saya ngobrol dengan beliau-beliau, dan Bapak Ibu sekalian, terutama para pimpinan universitas, akan ada episode khusus yang kami mohon kepada Pak Trionggo, Pak Aditya Warman untuk memberikan satu hal yang luar biasa kepada kami, kepada pimpinan, dari mulai top manager sampai kepada lower manager, ya, bila perlu dengan seluruh dosen. Saya sudah bicara, saya sudah layangkan suratnya, tinggal kami menunggu ketemu sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tim dari Pak Trionggo. Harapannya adalah perubahan mindset, perubahan apa yang selama ini kita sudah selalu upayakan akan betul-betul terwujud, di mana sistem ekosistemnya kita akan ikuti, kita akan ubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan tuntutan, sehingga sekali lagi sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah universitas, kita akan betul-betul dapat memenuhi semua tuntutan stakeholders kita, baik regulasi maupun para mahasiswa serta orang tuanya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan saya sangat apresiasi kepada semuanya, terutama kepada Pak Junairi ini yang luar biasa. Beliau alumni, makanya saya kira rasa tanggung jawabnya kepada kampus ini lebih, ya, untuk memberikan hal yang terbaik untuk adik-adik kelasnya, nanti adik angkatannya. Dan saya juga apresiasi kepada kantor wakil tim jajaran kegiatan ini. Saya mohon maaf Pak Trionggo, Pak Aditya tidak dapat mengikuti secara langsung sampai selesai, tapi saya akan mengikuti melalui Zoom. Nanti saya akan check in melalui Zoom karena saya akan ada kegiatan yang lain yang harus saya hadir di sana setelah ini. Terima kasih sekali lagi, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar yang diselenggarakan oleh GMIK bekerja sama dengan Universitas Swadeng Jati dengan mengambil tema Millennial Challenge Future Leaders. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Rektor Universitas Swadeng Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Kartosiswoyo, Dr. MSI, atas sambutannya sekaligus membuka agenda kita hari ini. Agenda kita lanjutkan dengan sambutan Wali Kota Cirebon yang akan diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sutisna MSI dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama, sebelum saya membacakan pokok-pokok sambutan Wali Kota Cirebon, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari Pak Wali Kota. Beliau berhalangan hadir karena sedang ada Kemudian Ibu Wakil Wali Kota juga berhalangan hadir karena sudah diagendakan sebelumnya ada pertemuan dengan jajaran Kemenpan RB di Hotel Luxton hari ini dan jam yang sama. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor UGJ, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto, Dr. Nas MSI beserta seluruh sivitas akademika UGJ. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Muhammad Aditya Warman MBA. Yang kami hormati Ketua SCGNIK Bapak Yunus Triyono, dan juga yang kami hormati GNIK Area Cirebon Bapak Ahmad Junaidi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cirebon Bapak Mulyana, hadirin yang langsung secara fisik maupun yang virtual yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena kita bisa hadir dalam keadaan sehat melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, kami dari pemerintah daerah Kota Cirebon sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UGJ dan GNIK yang memprakarsai kegiatan ini, yaitu seminar yang mengusung tema Millennials Challenges, How to Become Future Leaders, bagaimana menjadi pemimpin masa depan. Kegiatan ini tentu sangat relevan ya dengan adik-adik mahasiswa. Dan secara formal kita mempunyai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, di mana dalam undang-undang ini pemuda disebutkan di situ perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mensyaratkan pemuda harus berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, profesional, memiliki semangat, sukarela, tanggung jawab, kesatria, serta memiliki sifat yang kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah mempunyai kewajiban untuk bersinergi melaksanakan pengembangan kepemudaan ini. Karena pada hakikatnya pemerintah melalui Undang-Undang Kepemudaan berkeinginan untuk melahirkan sosok pemimpin muda sebagai calon pemimpin masa depan yang diharapkan dapat menjawab segala tantangan dan masalah secara cepat, tepat, dan tuntas. Ya. Mohon izin saya mengutip ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 ya. Mudah-mudahan ini tidak salah maknanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti ya kepada kita yang mungkin sudah beranjak tua ya, agar kita tidak pernah lengah dalam mempersiapkan generasi yang kuat dari segala sisi. Mungkin itu makna tafsir bebasnya kurang lebih seperti itu. Generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kondisi bangsa saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dapat memberikan harapan baru dan membawa angin segar bagi bangsa ini.
Oleh karena generasi muda saat ini dituntut harus mengoptimalkan semua peran, pemikiran, dan potensinya, dan menyiapkan dirinya demi kemajuan Indonesia di masa depan. Persiapan tersebut salah satunya melalui kegiatan saat ini, yaitu seminar tentang kepemimpinan masa depan. Nabi Muhammad SAW pernah memberi nasihat yang sangat bijak kepada kita semua, yaitu untuk menggunakan secara maksimal 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya, yaitu memanfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sehatmu sebelum masa sakit, masa cukupmu sebelum masa fakir, dan memanfaatkan kesempatan sebelum masa sibuk, serta masa hidupmu sebelum kematian. Itu barangkali sangat relevan buat adik-adik siswa. Manfaatkanlah ya saat ini, seminar ini dari narasumber yang luar biasa. Itu saja Bapak dan Ibu pokok-pokok sambutan dari Wali Kota Cirebon. Semoga apa yang kita kerjakan saat ini akan dinilai sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridho, rahmat, dan karunia-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Cirebon, Dr. Andes Haji Nasruddin Aziz Esa. Itu Bapak Ibu semuanya, pokok-pokok sambutan Wali Kota Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutisna LSC atas sambutannya sebagai perwakilan dari Wali Kota Cirebon. Demikian tadi telah kita saksikan rangkaian agenda di sesi pertama kita kali ini atas penyelenggaraan kegiatan Stadium General yang dikemas dalam seminar dalam Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau GNIK dengan tema kali ini Millennial Challenge How to Become Future Leaders. Kita akan menuju ke dalam kegiatan inti Stadium General nanti dengan pemateri Bapak Muhammad Aditya Warman MBA setelah break di 5 menit ke depan. Kami hadirkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Kota Cirebon, Wali Kota dan Bupati beserta perwakilannya. Terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan yayasan dan universitas swadaya Bunga Jati. Terima kasih kita aturkan kepada seluruh jajaran rektor perguruan tinggi sahabat dan perwakilannya. Kami mengaturkan juga terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan perusahaan mitra. Agenda kita akhiri. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada ini enggak? Ada yang ada. Ada sound? Enggak ada. Enggak perlu. Jadi kalau butuh sound pakai ini ya? Iya. Stand. Ini mbaknya harus masuk Zoom juga ya? Kenapa? Karena ada di ini juga, ada di Zoom. Oh iya. Ini apa? Bentar. Ini internetnya. Ya, yang masih berada di sebagai peserta Stadium General hari ini. GJ, bentar.
Agenda Ya. dengan program pendidikan dari seminar nasional untuk kegiatan nasional ini tentang pemateri kita Bapak Muhammad tadi yang MBA. Dan seminar ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Nurul Faridah SLC MPO. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad tadi yang MBA, Pintar. dan Ibu Moderator Ibu Dr. Nurul Faridah SLC MPO. Dan untuk sekedar informasi kita berikan, yaitu sebelum informasi tentang moderator kita kali ini. Moderator kita kali ini adalah Ibu Dr. Nurul Faridah SLC MPO. Beliau rekan-rekan dari telah mendapatkan S3-nya di Universitas Gadjah Mada UGM. Dan beliau telah menghasilkan 069 Beliau banyak memiliki pengalaman kerja, sudah melalui organisasi, tetapi beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Maka dari itu, 8 kepada S Ibu, kecil kepada E besar ya EC Ibu Nurul Faridah, 5L. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Terima kasih jawabannya. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu acara yang sudah memberikan saya waktu untuk hadir. Dan sebelumnya izin saya perkenalan terlebih dahulu. Bagian yang kedua berkas dulu. Kenapa? Karena saya S1 saya di IAIN yang jadi contoh. Mana mahasiswa kalian? Iya. Dan saya juga saat ini bekerja di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Mana UMC? Iya, terima kasih UMC. tapi sini belum nampak ya Saya lagi di itu ya salah seorang pria di dari sini ya Universitas Muhammadiyah. lokasi itu ya. Jadi saya ini adalah anggota Ikatan Keluarga Besar UGJ dan tahun 2008. Mana nih mahasiswa UGJ? Tapi saya tidak di sini ternyata. Jadi saya itu nggak jauh-jauh. Semuanya di sini, hati saya ada di sini ya. Dan ternyata saya juga sama-sama dari UGM, Universitas Gadjah Mada, yang sama-sama juga dengan Pak Aditya ini. Dan memang kalau di Jogja panggilnya Mas Adit. Tapi saya ya, kita ini saya panggil Pak Adit. Kenapa? Mas Adit, Kenapa? lebih akrab ya panggilannya. Nanti lurus ya, Mas Adit ya. Oke, Mas Adit ini sungguh orang yang sangat luar biasa, sukses ya. Tapi sebelumnya informasi kan di sini alhamdulillah sudah hadir sekitar 450 yang hadir secara virtual dan juga yang hadir di sini ada sekitar 100 lebih yang mewakili dari beberapa universitas. Alhamdulillah kita bertemu dengan Bapak Muhammad Aditya MBA. Beliau ini bisa dipanggil Pak Adit atau juga Mas Adit yang mengambil program masternya di MBA Master of Administration Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, karir beliau ini pernah diawali di PT Astra Internasional, sebagai eksekutif ya, dan sekarang sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Saya mau nanya nih, bisa dulu. Kayaknya saya orang yang mau berhenti, kayaknya di akal dan Pak. Saya mau nanya nih, ada yang tahu BPJS artinya apa? Ada juga BPJS. Oke, BPJS artinya apa?
Iya, bahaya pada dia. BPJS coaching mulai dari soalnya saya sudah kesempatan bergabung dengan BPJS. Saya bapaknya JS-nya doang, ini jaminan sosial, BP-nya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi apa BPJS itu? Oke, subhanallah ya. BPJS ada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Yang sudah dijalankan. Harus mengawasi ini jangan sampai nih disalahgunakan. Karena tugasnya sangat luar biasa. Oke, sebelum kita mulai acara ini, Pak milenial, saya masih milenial, dan juga para senior milenial juga kalian. Coba kita berdiri dulu. Pak, mau izin berdiri ya Pak? Bapak berdiri ya? Ya Pak, Bapak sudah semuanya berdiri? Nah, berdiri. Nanti Bapak ikutan ya. Kalau saya bilang, siapa kita? Jawab, sukses, 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 sukses. Sukses. Kalau baru sebelum Bapak mulai, saya dulu siapa ya? Dokumennya tidak bisa oke, siap ya. Siap kita. Sukses, sukses, sukses. Kurang. Sebelum saya akan dulu siap ya. Siap kita. Sukses, sukses, sukses. Ada teriakan yang kita dapat kalau tidak diikuti. Hari ini kelihatan sekeras-kerasnya kami hadirkan. Siap. Oke, kita ketiga mulai ya. Siap. 1, 2, 3. Sukses, 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 sukses. Jadi Pakai hati ya. sering ini ranah spiritualnya tinggi. Jadi kalau yang ngomong di sini yang suarakan spiritual. Subhanallah. Mulai lagi ya. Siap ya. Siapa kita? Sukses. Oke, terima kasih Mas Adit sudah mau membakar semangatnya ya. Tujuan kita ke sini tidak ada lain adalah untuk sukses. Sukses tidak hanya tadi lulus kuliah, lamar pekerjaan, sukses ternyata tidak. Semenjak jadi mahasiswa sudah sukses. Gimana caranya? Ada masalah. Oke, Pak Adit, apa beberapa lama kita ada waktu sekitar sampai pukul 12. Ini sudah pukul 10:30 dari mana kalau kita materi 1 jam, selanjutnya kita berdiskusi bersama. Begitu. Nah, teman-teman saya, boleh. Ya. Bapak kemudian, oke, monggo, waktu untuk Anda Bapak. Mungkin ini bisa menyesuaikan dengan kamera. Nah, itu cari Mas Roy suruh kameranya yang nangkep Bapak. Ya. Nah, kalau yang sukses ada mau bicara nah, yuk, oke, majunya jangan Hah? Ya, nanti tunggu bapaknya di mana, posisinya kameranya diikutin aja. Oke,
Serius, nanti tak bisa seberapa kalau pas aja. Soalnya kan terbatas tuh jaraknya. Oke, Mbak, yuk. Jangan sampai gigi apa? Iya. Oke. Anak kami sih. Nah, bapaknya di situ, berarti kameranya di sana. Coba. Yang kamera depan, kamera depan aku situ. Iya. Kabelnya juga di situ ya? Iya. Siapa Pak? Saya dampingi di sini Pak dengan polisi. Kursi tidak mau. Masuk ke lobby hati saya. Kalau ya, bahkan dari kampus kalau kemarin kosong masuk saja. Kalau saya melewatkan 1 jam ini untuk kita alih dulu ya, sesuatu bukan karena ilmu itu kayak itu yang akan bersemai apabila disampaikan dengan hatinya disimak. Oke, Pak, adalah betul saya bersama Profesor ya, itu yang dari Pak Dr. Yusriono, sahabat saya, mentor saya juga, teman Pak Rektor, Pak Wali, Pak Kata, Mengenang, dan seluruh kami, jadi kita harus taat terhadap kamera dan itu kalau mahasiswa ini mau disampaikan, tapi ada mahasiswa karena kebingungan mengenai sesuatu, kebingungan tentang sesuatu. Kalau kebingungan, wakil kalau anda, bagaimana anda mengatakan sesuatu? Kita yang baik itu bisa menyimakkan orang. Kemudian baca orang yang suka dia juga ini harusnya sampai juga orang yang autis itu banyak lihat orang yang berpikir dan tidak mengerti. Maka ikhlaq itu padanannya adalah ini. Ini belum salah, itu belum salah, itu belum. Karena saya khawatir sampai akan saya akan. Nah itu masuk setelah kan, biar kita kemesat maka kita samakan dulu rajinannya, kita samakan dulu frekuensinya. Karena frekuensi yang sama akan menjadikan kita naik. Ya, kalau kali ini bersama kita yang di Zoom, ada Bima Lulu sampaikan akan bakal susu mudah-mudahan pertama di WhatsApp di PAN, karena kemarin di Solo yang itu bagus. Ini dari 7 ini dari beberapa kampus di mana yang sertifikasi di Harvard dan Papua dan doktoral di gedung bahasa Inggris dan ini. Apa yang hari ini saya sampaikan karena neutron kita cukup luas satunya mau minumnya itu melalui maka dia tidak bisa maka terus menjual jutaan yang ngajarnya kami tak apa dunia seperti dan karena kita sebagai pembelajar hanya membuat orang di Ponorogo lahir tahun depan tiketnya hanya jualan dok ya sama jualan bawah harganya dikasih orang tuanya sekilo berapa lebihnya ya kalau itu dikasihkan rasa sakit nggak bisa karena otak hanya kita otak untuk mesesuaikan maka analisis terjorok adalah just komparasi kalau sampai masih komparasi ilmu itu harusnya sistematis dan saya menggabungkan banyak hal untuk sesuatu dan misalnya kalau di sini ada produk yang kita katakan ada produk ya ada empal coba kalau empal di dalamnya adalah sesuatu
Dan ngomong kemarin ada organisasi itu, Pak, kenapa yang Bapak saya? Sudah lupa ayam bapaknya sekarang dari ayam bapak itu. Itu kami mengkomen sesuatu luar biasa. Ayam bapak itu, wah pasti itu. Padahal tentunya hanya dicampuri bapak. Tapi menyebut ayam bapak itu matinya. Untuk gurunya. Kalau kita pondasi penting sendatanya ke kami. Sendat siayan teh. Entah. Kalau itu dalam itu gimana? Untuk kami kita keluar nanawanya mau pondasi bawa nanawan lah. Jadi para kami. Nanawan. Mau jangan mama ini pak kalau lana. Ya terus cuma tak kami perang lah. Ada mau pondasinya nama mama. Daripada kami. Ya sama mereka itu maka saya kalau tinggalkan ruang ini mau pipis saja. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah sawah yang orang tua saya itu. Saya adalah ibu SDI. Ketika saya belajar, maka bisa jadi kemampuan lidahnya, kemampuan lisan, kemampuan organisasinya tergantung pada posisi. Karena ujung-ujungnya bukan mata, dan mata hati itu adalah politik sosial. Kenapa kok tenang hari ini? Karena tak selesai. Tapi ada yang Mohon izin. Apakah audionya bisa diperjelas di Zoom? Suaranya tidak jelas, Pak. Belakangnya CC-nya banyak. Ya, sertifikasi. Ya, saya akan menolak. Kenapa? Beliau berikan cermin yang tidak ada. Nanti masalah banyak ngomong sini, ingin bercermin, ingin ngocok, kenapa? Dia nggak bisa, cermin nggak bisa. Cermin juga nggak berani maksudnya atas wajah. Bahwa wajah cermin, karena belum bagus. Kalau diminta bukan kau mengamaskan diri dengan cermin. Cermin itu dia menjadi yakin orang yang bekerja. Itulah makanya bila mahasiswa terburu-buru untuk berkaca tentang dirinya tentang mereka, maka dia gagal menjadi cerdas. Dia gagal melihat apa yang patut diri, karena dia tidak mampu. Kampus bukan masalah miliar. Kampus adalah oase, ekosistem, engkau. Kemampuan yang lima ini hanya engkau ingin melihat. Namanya benchmark, namanya melihat perspektif. Jangan lihat perspektif kalau kau tak tahu asbab munculnya. Maka kampus menciptakan insan-insan atau lulusan agar kau berada di muka bumi untuk melihat apa jadinya atas sebuah asbab yang baik namanya teori, asbab yang baik namanya konsep, asbab yang tidak baik adalah namanya sesuatu yang menjadi makomnya, sesuatu yang menjadi sebuah tatanan al-yahudiyah yang ditinggikan. Maka kalau kau memahami konsep, memahami teori, kau dapat makan di perusahaan yang disiapkan oleh Pak Yunus, maka kau akan mampu mensintesa atas apa-apa yang ada dilihat oleh Pak Yunus. Maka orang yang seperti ini cukup posisinya dan cari pekerjaan. Karena Tuhan tidak salah alamat untuk memberikan posisi ini. Jangan pernah khawatir yang terima kerja kau seperti itu. Tuhan tidak bisa
bersinggung atas apa-apa yang didapatkan oleh temanmu, oleh adikmu, oleh kakakmu, oleh kakakmu, oleh musuhmu. Ya Allah, maka orang ini, maka kesusahan orang itu mahasiswa terbaik di seluruh jalan raya. Beliau itu standar saya. Kalau beliau mengatakan terus, saya berhenti karena di kerjaan baik ikut takbir mana? Apa beliau stop? Agar nyaman, saya pastikan dulu. Dokumennya kayak gini, kalau susah, nggak mungkin saya bicara bagi itu. Banyak terjadi di dalam ruang guru, banyak di ruang kelas, hanya sebatas menyampaikan, tapi dia tidak membawa makna, tidak membawa mimpi. Dan kegagalan membawa mimpi ini adalah kegagalan yang seringkali terjadi. Ya nikah bersama kita semua, tidak ingin mimpi itu menjadi salah tempat. Karena yang kita bawa itu kualitas terbaik agar teman-teman memakainya, teman-teman bersamanya, sehingga ini cermin yang tidak tepat. Artinya, kalau cerminnya bersih, miring dikit, dijauh, ya, tahu, dan ketika kau akan meninggalkan cermin, dan cermin tidak pernah sembunyi, ditinggalkan dengan baik. Itulah orang-orang yang saya akan lihat engkau 1,5 jam ke depan karena engkau sudah selesai dengan diri. Mampukah menjadi mahasiswa yang selesai dengan dirinya? Karena dia adalah leader. Karena jalan yang paling susah adalah paparanmu, instanmu, sampai naik dewe, dan kurang grit. GRUT, itu daya juang. Ketidakmampuan daya juang hilang menjadi problem kita. Terus, itu kita mulai. Saya katakan ada yang banyak itu nama yang maksud saya kalau sama dengan itu mau nunggu masuk faktor itu biasanya KPR. Tapi kalau ada kelas dia ada dosen cari akses daripada kehilangan tadi tidak memakai itu sudah kesalahan besar. Ini tadi, nah ini kan kurang ini. Lalu beramainya kan ikut saja, karena proyeknya sesuai. Jadi saya mau menyampaikan ukurannya atau apa namanya tambahan menunya dari menu yang disampaikan yang punya platform luar biasa mengajak kita kepada satu platform di mana anak Indonesia punya bangsa harus disampaikan. Ada deh, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa Islam dina Nabi Muhammad bin Nabi wa Rasulullah. Allahumma nas'aluka ila ma ja'alka musalla wa anta taj'alul khusus ila sikras. Wabil khusus UGD fil hayat dunya wabil ma'ani billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau baju. Ini kamu tidak saya masih baju. Tadi saya sebut lalu membaca doa itu utama. Jawab salam, salamnya susah. Nah itu doa itu karena utama mendoakan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam tidak siksa Tuhan mau dimurahkan, mau memudahkan semuanya. Minta kepadanya atas apa-apa yang ingin diminta dan Tuhan memberikan kemurahan. Doa itu perasaan balik. Sampai waktu masuk kelas doa.
doa yang maha pemberi kehidupan kan Tuhan. Ini dana ISIS. Orang-orang di Amerika itu apa mati? Tidak perlu logis. Ingat, logika itu berbeda utama dari yang kami juga pikirnya juga kita ambil. Dia mungkin kalau ini semua dia ini. Ya udah kayak tapi kita ada batasnya. Bodoh ada batas. Kaya ada batasnya. Miskin sama batas. Jadi kalau kau cari ketenangan ada batasnya masuk. Baksis. Tapi kalau bodoh sama batas, maka jangan itu. Cari faedahnya, cari manfaatnya, cari mimpinya. Dari kuliah ini kau menciptakan apa? Maka gagalnya Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja karena kau sebatas lulus dari kerja. Kalau lulus tidak menciptakan apa-apa. Maka dari sisi orang di bisnis Indonesia tahun yang lalu, saat kami, saat banyak pengangguran di sana, ditanya, apa bisa 2% dari sisi berapa? Kalau 10% 100, kalau 2% 20, ternyata jadi 2%. Yang jadi itu terbanyak. 1% enggak juga, jadi cuma itu. Maka dari 1.000 orang yang jadi cuma itu, pakai kampus gagal menciptakan lapangan kerja yang dicari orang harusnya bisa kampus itu bisa menciptakan lapangan kerja siapa lulusannya dan kampus yang menciptakan kacang telur bebek menjadi biasa telurnya rasa keju di Bandung aja tetapi toppingnya ada keju, ada coklat, ada maizena. Kenapa di daerahmu ini bisa kita di Brebes, di Cirebon tidak menciptakan telur bebek? Rasa keju. Beda. Maka justru kalau ini beda, yang diubah apa? Mindsetnya. Cara mengubah mindset bukan diajarkan ubah mindset, yang diajarkan adalah membangun new. Jadi kelas ini hari ini sedang membangun new perspektif. Jadi yang duduk di sana, yang dengar di rumah, nikmati kopi, nikmati sauna. Belum mandi, belum mandi susah. Yang penting, hati ini menggerakkan waktu kamu untuk membunuh minus. Ini perspektif kelas. Apa sih adiannya perspektif itu? Saya nggak tahu, Pak. Kita berbicara nggak tahu, Pak. Dia khawatir. Ini perspektif nggak tahu ini dulu. Tadi mau dibuktiin ya. Ini masalah perspektif. Jadi kalau gagal memahami perspektif, Anda akan gagal memahami dunia. Apalagi memahami lingkungan, apalagi memahami opportunity. Yang saya memahami challenge. Nah, mari melalui standar sosial ini yang bisa memahamikan kepada kalian challenge. Maka future leader ditantang untuk memahami business, bukan memahami opportunity. Butuh lowongan kerjaan di PT Kelon Investasi lama aku. Yang kedua gimana? Kata-kata yang lama bahwa kalau dua ini rasa sekat, ini rasa etik. Coba belakang, tidak usah interview lagi, cuma Bapak, saya bisa produksi sehari 120 yang ini bergerak. Bapak mau produksi yang mana? Oh, masa saya boleh rekrut saya sebagai asisten ahli direktur proses baru saya. Ini
Jadi saya menyuarakan telur bebek asin itu meses itu. Tapi kalau udah ada yang rasanya coklat, itu masalah. Karena ini Belas istirahat lagi biasa. Sampai jam 1 lah istirahat tahu. Ini saya gandai dong mas. Supaya tapi diskusinya berapa ini kamu? Kalau ini kamu berarti cara berplanner. Kita paham ini, saya akan mulai apakah kamu semua dan hal yang basic ini Anda akan memahami apa yang Bapak lakukan. Kalau kau lulus di sini, maka fenomena membangun untuk langkah merubah proses itu. Saya tanya. Sampai kapan sini, Mbak? Kemarin. Kemarin. Oh, kemarin. Gimana? Last Hari ini kalau hati-hati utama dan kita berbagi tugas di malam datang Pak, mohon maaf, audionya masih tidak terdengar, Pak. Suara yang terdengar tadi hanya tepuk tangan, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Ilmu pasca kematian, amal, jadi pasca kematian itu berbeda. Ya, kan? Saya kembali ke ini. Bayangkan dosen, Pak Guru, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Rektor, mendengar anak-anak kita dengan sangat confident menunjuk hasil. Karena ada opportunity langsung karena ini. Tapi dia lupa. Ada aspek di mana barat ini berada. Itulah program. Maka yang dikatakan kau tahu di belakang apa? Di belakang apa yang dikerjakan, tapi kau tahu di belakang apa yang kau eksekusi. Terima kasih Bapak-Bapak. Matur nuwun sangat, hati-hati di jalan. Sampaikan ke Pak Wali Kota bahwa ini penting dan sampean mewakilinya. Apa yang terjadi dari proses hari ini kanan dan kiri tadi? Hari ini saya mau katakan, tutup botol ini. Kalau kau tahu sebabnya dan kau mampu menerjemahkannya, maka ijazahmu tak ambil. Sudah terdengar, Pak. Terima kasih, Pak, sudah dihiraukan. Terima kasih juga, Pak. Gak apa-apa. Kadang kehidupan juga ada yang seperti itu, ya kan? Kembali lagi ke laptop, ya. Kita kembali lagi eksekusi lagi nih, ya. Kalau tutup botol ini kau tahu tadi dan mengatakan ya, Pak Aditya, gimana saya tahu? Bapak sembunyikan asbabnya. Gimana saya mau eksekusi? Karena ini bukan tebak-tebakan, Pak. Saya ditunjuk untuk menunjuk di mana. Artinya saya harus mengatakan, maka itu eksekusi. Kalau eksekusi tidak tahu sebab, maka kau beresiko. Maka orang yang bekerja di Indonesia, seringkali kalau mau dagang hitung untung, nggak pernah memitigasi resiko rugi. Asik. Asik. Asik banget. Luar biasa ini. Ngeri, Pak. Ngeri. Nah, kalau kau tahu ini, maka kau cepat-cepat akan baca. Maka Pak Aditya menuliskan lebih dari 72 buku. Bukan susah nulisnya, mau tepuk tangan boleh. 72. Dan tidak ada di Gramedia. Asik lagi. Karena kalau terkenal nanti nggak ada datangnya yang ke sini. Datangnya yang pilihannya bisa bayar kan. Mahal loh bayarannya. Ini gratis.
Ke sini transport gratis, hotel gratis. Rasa terima kasihku tolong dijawab. Buktikan bahwa kau akan menggantikanku. Itu. Jadi Saya akan membuktikan, Bapak. Jawab sekarang. Saya akan membuktikan. Ini Nurul luar biasa. Maka Nurul harus mendengar satu kalimat ini, Mbak Nurul. Leader itu jangan taruh nama di atas karya-karyanya. Karena satu hari nanti, anak-anakmu, jamaahmu, murid-muridmu, putu-putumu, musuh-musuhmu akan taruh namamu di atas karya-karyanya. Jadi leader menjadikan apa, future leader menjadikan apa yang dikerjakan, yang dihasilkan sama. Dan orang bangga menaruh namamu, para dosen, para guru-guru, karena beliau berjasa merubah mindsetnya dari perspektif menaruh asbab. Kemampuan menaruh asbab ini adalah tanda kehidupan pertama kita menyelesaikan inovasi-inovasi yang bertaraf dunia. Dan pernah saya di area itu di Jepang tahun 98, Dojira Hemichi Aditya Sangwa, the winner of innovation, Aditya Sang. 98. Ya sudah, itu tanda masa lalu kan. Nah, masa sekarang adalah gimana kalian merepresentasikan logikanya Pak Aditya ini menjadi eksekusimu, karena kau telah memahami asbab. Kanan kiri Mas, sebentar Pak Aditya. Gimana saya bisa menebak? Oh, lah kenapa Mas? Saya nggak pernah tahu diletakkan di mana tutup itu. Memang 3 menit saya terasa bodoh, tapi pernyataan saya membuat saya belajar. Bagaimana asbabnya Bapak menaruh? Maka cari tahu asbab sebuah ilmu, maka kau akan menciptakan banyak kualitas kreativitas produk-produk adikarya Indonesia. Jelas, Matan? Tafahum? Fahimna? Understood? Masya Allah. Asik banget ya. Usul. Letakkan di hatimu serileks mungkin. Inilah yang disebut dengan sauna logika hatimu. Masya Allah. Jelas ya? Cukup jelas? Ada yang mau tanya? Silakan. Iya. Berarti tidak harus di akhir bertanyanya ya Pak ya? Oke. Boleh tanya, apa diwakili nih? Enggak Bapak. Yuk, masih terpesona, mau bertanya, saya malah bingung. Jangan letakkan namamu. Pak, jurnal kita nggak boleh tulis namanya Pak, gimana ini? Dosen-dosen nulis nggak boleh ditulis namanya. Bingung saya, diklaim oleh Malaysia, beda Pak. Gitu. Saya masih belum paham di situ. Atau ada yang mau bertanya nih? Masih terpesona, Pak. Ya, saya mau jawab, Nurul. Enggak, Pak. Apa sih hebatnya jurnal? Aku balik. Nggak apa-apa, biasa. Itu adalah kesesatan teknologi. 2,5%, ya kan? Ya kan ada statistik itu ada 2,5%-nya, 2,5% muncul. Kenapa saya terganggu? Karena saya bukan tong sampahnya teknologi. Saya akan melihat teknologi adalah energi positifnya. Kalau yang seperti ini nggak usah komplain. Berarti hatimu nggak siap untuk mendapatkan feedback, mendapatkan noise. Orang-orang yang jernih melihat masa depan, dia tidak akan noise terhadap gangguan di sekitarnya. Nggak merubah persepsi Pak Adit kan enggak. Nah, jurnal itu kan syarat kau lulus, yang ngitung orang Amerika. Tapi dari jurnal itu kau berbuat apa terhadap produk jurnal itu? Kau ciptakan apa? Jangan sombong para dosen yang menciptakan itu. Jangan sombong para dosen. Impact-nya apa? Jurnal itu impact-nya kepada Cirebon apa? Kau bikin kan demi marwahmu posisi. Wong lulus saja tak ambil jasanya kok. Mimingnya apa? Bukannya kau mati dan semua jutaan
triliunan orang yang meninggal hanya minta sedetik balik ke muka bumi bukan untuk sholat, bukan untuk tahajud. Ini muamalah. Kok levelnya masih segitu Nurul nih. Jadi Nurul, ayo naikkan kelasmu. Dan Mbak Nurul benar. Kelihatannya Mbak Nurul salah, bukan. Mbak Nurul hari ini boleh salah, tapi Mbak Nurul nggak boleh merasa bersalah. Masih bingung nih Mbak, nggak boleh salah, nggak boleh bersalah. Nggak boleh salah, tapi nggak boleh merasa bersalah. Kalau sudah merasa bersalah, dia menjadi pencemas. Kalau bahasa orang Pekalongan itu ngupu aja. Kalau salah ya udah nggak apa-apa, minta maaf. Orang-orang besar karena dia di feedback dan terbuka. Yang penting kau jangan jadi tong sampah. Orang marah sama kamu marah, berarti kau tong sampah. Sama dengan kualitas sampahnya, bukannya marah itu sampah. Asik. Jadi kau nggak bisa menjinakkan logika orang-orang yang telah selesai dengan dirinya karena kualitasnya tidak sedang mencederai siapapun, tapi menjadikan energi positif itu bergema dengan spektra, dengan agamanya, logika-logika hatimu. Dan kalau itu terjadi, maka suara hati itu bergumuruh bersama-sama, maka di sini menciptakan karya-karya baru. Bukan hanya sebatas kertas, maka titel dan seterusnya percuma. Saya sudah ke Harvard, saya sudah ke Cambridge, ya sudah apa-apa tulis-tulis ya, alhamdulillah mau tulis nama saja. Karena pintar ada batasnya, direpresentasikan dengan gelar. Tapi yang nggak ada batasnya karena masyarakat bumi yang dinilai oleh masyarakat langit, hadisnya jelas, cintailah masyarakat bumi, masyarakat langit bergetar menyayangimu, hai Khalifah fil ard. Caranya gimana? Muamalah. Dosen itu harusnya masuk ke dunia industri. Lulusan nganggur semua kok bangga dengan apa tadi? Jurnal. Lah saya juga tulis jurnal. 72 buku nggak saya lepas ke media bukan apa-apa. Nulis adalah keindahan logikaku untuk mencatatkan dan dibagi pada subjek yang tepat. Saya bagi pada CEO. Bukan untuk mengangkat value-ku. Biarlah Tuhan yang mengangkat pasca kematianku, karena kebahagiaan pasca kematian adalah kekal abadi dan apa adanya. Sebelumnya hanya taruh nama di atas karya-karyamu. Dan itu agak brand equity-nya pasti dihitung. Dan bukannya banyak leader-leader yang meninggalkan kita setelah dia meninggal, perusahaannya atau pondoknya hancur, karena dia tidak meninggalkan apa-apa yang berbasis muamalah. Masya Allah. Tangan dong, biar semangat. Ribon, dilanjut Watan, udah kejawab? Subhanallah. Alhamdulillah, quwata illa billah. Kembalikan pada Tuhan. Jawabannya Mbak Nurul tadi, subhanallah tadi, Nurul pembelajar pasti. Dan sayang Nurul tidak ketemu leader-leader kayak saya. Waduh. Tanya ke, kamu pernah di CSR, Astra? Ji. Berapa tahun? Masih sampai sekarang, fasilitator Astra untuk Cirebon. Oh. Tapi kamu partner berarti? Hah? Mitra? Mitra. Oh ya, ngomong ke Mas Reza, ngomong ke Mbak, ya ke banyak di sana. Mas Agah dan seterusnya. Oh, foto berdua nanti ke saya kirim. Siap, tak lapor ke Pak Riza. Ngomong Pak Reza. Saya bersama Pak Reza, bersama Pak Reza, saya Mas Boy dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Materi ini ingin saya buka aslinya. Tapi lihat wajahmu kok semakin saya ingin ngomong preambulnya dulu gitu. Nanti kalau baca materinya tambah pusing gitu. Dimulai dengan pertanyaan jauh lebih bagus. Kelihatan bodoh 3 menit tapi akan kau cemerlang di 30 tahun ke depan. Boleh? Siap. Siapa tanya? Ayo dong, tanya nggak apa-apa. Oh iya. Oh, biasa. Maju sini. Sini Mbak. Udah, maju. Ih, calon pembelajar Pak. Ya, calon pembelajar. Leader. Leadernya bukan nanti Pak, sekarang sudah menjadi leader bagi dirinya sendiri. Iya, silakan Mbak. Nama Mbak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Biar kelihatan keren ya. Mic dimanapun. Ketika bunyi tutup mati. Nanti nyalain aja, tunggu 10 detik. Nanti nyala sendiri. Kalau enggak, berarti mic-nya murahan.
Agar kamu tidak dikatakan murahan, jangan bingung kalau mic-nya nggak nyala gitu ya. Mulai besok gitu ya. Anak ini charming banget. Orang-orang yang matanya leaders kayak Pak Adit ini, kan saya yang di HR-nya ya. Kalau dia lakukan itu, namamu siapa? Mana CV-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, di next time, hari ini nggak apa-apa. Oke, next time ya. Ya, next time. Ayo, silakan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Tasya Clarastia. Saya kebetulan salah satu peserta SIBGN IKA juga. Saya ingin bertanya Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, tadi berbicara tentang perspektif. Ketika kita memiliki perspektif yang berbeda, bukankah itu suatu hal yang lumrah? Lalu ketika kita memiliki perspektif yang berbeda antara orang satu dan orang yang lainnya, lalu kemudian perspektif kita ini sudah dianggap sebagai perspektif yang baik gitu loh. Dan orang-orang sekitar juga mengetahui bahwa perspektif kita itu memang baik. Tetapi pada akhirnya perspektif yang diambil itu perspektif orang kedua. Bagaimana dalam menyikapi hal tersebut agar kita tetap kayak menerima gitu bahwa perspektif yang dianggap baik itu tidak terpilih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Neng Clara ya. Ya, Tasya Clara. Tasya Clara. Tasya di situ aja dulu. Oke. Di situ aja dulu. Bagus ini Tasya mengajak Pak Adit. Kalau beda perspektif kan nggak apa-apa. Ya siapa yang nggak boleh. Tapi kalau dampaknya kepada kesalahan asbab, hati-hati perspektif itu. Buktinya perspektifmu kan pengen IP setinggi-tingginya, tapi kau tidak dapat kerja. Nah, apakah ada korelasi? IP yang tinggi, ada jaminan dapat kerja. Kalau orangnya kerja salah satu IP tinggi, yes. Atau juga yang IP-nya tinggi menjadi syarat untuk dapat kerja, yes. Tapi hari ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah entrepreneur. Bukan yang mencari jadi objeknya pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja. Ini masalah perspektif. Perspektif itu ya Tasya ya. Contohnya apa? Kau patuh sama dosen. Udah kampungan kalau patuh. Ya Allah. Nah, ya Allah kan? Masya Allah. Perspektif kan? Tapi patutlah di depan dosen, kau pasti akan patuh. Orang yang patuh tidak pernah akan patut, tapi orang yang patut pasti patuh. Mau Masya Allah lagi. Subhanallah. Jadi ngapain patuh sama dosen, tapi kau nggak patut. Maka kau jadi untul, jadi follower. Leader-leader yang hebat, dia patut di depan dosen. Dan di saat orang yang patut itu, dan kau patuh, jos gandos. Jos. Mempatutkan diri menjadi mahasiswa, pasti patuh. Ya. Patut. Siap. Dia motivatornya, saya menjelaskan. Hampura. Enggak, benar. Dia motivatornya, saya kan jelasin doang. Jadi saya merefleksikan bagaikan cermin yang tidak retak, Nurul. Kalau kau patut, Tasya di depan Pak Adit, maka kepatuhan Pak Adit akan mengikutimu. Maka produknya orang yang patuh itu karena kau patut. Tidak pernah orang yang patuh ikut sama orang patuh, sama udah. Maka kau taruh namamu di atas karyamu sendiri sudah. Karena patuh terhadap aturan main. Ya maka kau main di situ aja, sok silakan, nggak ada yang salah. Saya nggak nyalahin. Cuma kau gagal paham tentang asbabul nuzul. Hadis yang sahih dicari sanadnya. Hadis yang dohif gagal asbabul nuzulnya. Asik. Asik. Ini UGM rasa IAIN. UGM rasa IAIN. Mantap ya. Yeah. Masya Allah. Sudah kejelas sudah. Mau lebih jelas lagi dalam perilaku sekarang. Eksekusinya kayak apa? Kau dapat minum? Dapat minum, Bra. Dapat. Oh, ini kompeten. Kompeten. Bagus. Kompeten. Ini nggak bisa ngajarin lempar botol karena udah kompeten. Oke. Sekarang diuji. Uji. Yang lempar harus juga kompeten kan? Ya. Aduh. Sekali
Nggak, kamu harus saya kompeten. Apa? Oh, hari ini kan masalah kompetensi. Oke. Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Transaksi seperti ini di kelas-kelas tertentu. Saya uji lagi, ya. Betul. Bismillah. Dua orang ini sudah lulus uji kompetensi. Terkait lempar-melempar botol. Urusan lempar-melempar. Matematika, Inggris, ekonomi. Oke. Ekonomi, psikometri. Kalau yang lempar ke Bapak gagal, dosennya gagal. Itu ukuran-ukuran silakan diterjemahkan. Kan ukuran-ukuran ya kan? Silakan terjemahkan. Tapi yang saya Coba lihat fragmen ini antara patuh dan patuh. Silakan. Ya, mulai maaf, jauh dikit, mundur dikit. Patut tadi Mbak, kamu patut apa enggak Mbak dia ngasih ke dirimu kamu lempar. Aku nggak tega Pak sama dokter Pak, sama dosenku. ayo, biar kita semua orang tahu bahwa kampus ini mendidik kalian kompeten. Ya udah dia. Bentar dulu ya. Ya. Ayo. Tasya, lihat saya. Tasya, lihat saya, Tasya. Dosennya lihat. Oke. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikir? Tidak tahu awalnya asbab, diajak berpikir asbab, ada noise. Hari ini noise sedang hadapi sama Nurul. Nurul diam dulu boleh nggak? Kalau nggak aku yang diam ini sekarang. Karena ini kau mengganggu proses dia berpikir. Dosen itu seringkali menginter logika anak-anak kita yang sedang belajar karena dia dikatakan takut gagal gitu. Aku nggak mau bangsa ini kehilangan logika itu. Maka Nurul, Yuk, kirim ke Bapak. Lihatlah ke aku. Percaya kepada aku. Ayo. Yuk. Tasya, sorry. Ayo Tasya. Iya.
Sampai pada fase ini pun, kesadaran kepatutan belum pernah ada dalam perspektif Mbak Tasya. Padahal saya tetap mengajarkan kepatutan, tidak lagi kepatuhan. Kau punya knowledge, kau kompeten, tapi belum tentu patut. Contohnya hari ini. Duduk aja. Hari ini aku dapatkan Terus ini, Bu Nurul minta kamu datang kepada Bapak karena kau patut di tempat Bapak. Kalau kau lempar, kau patuh. Tasya, silakan. Malu, Pak. Ora apa-apa. Tadi Bapak sedang menunjukkan. Merasa gagal, Pak. Bukan, tadi merasa salah. Jadi dosen kita mengajarkan patuh, tapi ternyata nggak patut. Saya sudah mengingatkan bagaimana Bapak memberi, tapi kamu mesti melempar gitu. Saya di situ kadang, oh iya, sebagai dosen kayaknya saya gagal ke mahasiswaku. Kalau ibaratnya kita Pak Sutri, kalau Bapak sedang marah, Ibu jangan ribut, diam aja. Karena dia sedang mengajarkan anak-anak rasa tanggung jawab. Dan rasa tanggung jawab itu bisa dilihat perspektifnya untuk anak-anak yang punya kepatutan dalam hidupnya. Kalau dia hanya sebatas patuh, dia hanya sebatas follower, ngikut perintah orang jamak saja.
Maka bilang, silakan yang mau pulang-pulang. Yang pulang siapa sama-sama kita tahu. Oh, kalau Pak Rektor, Pak ini ya memang jelas. Tapi setelah ini, maka masukkan kursi itu jangan sampai kosong. Karena ini akan merubah cara berpikir kita. Dan bila 13.000 mahasiswa mau dengar, berubah nggak kira-kira? Nggak apa-apa. Itu tadi merupakan apa? Kesesatan teknologi. Ya sudah, kalau udah tersesat masa kita comel kan enggak? Tepuk tangan paling keras untuk mereka berdua. Jangan dia ngomong dulu dong. Apa yang kau pikirkan tadi? Sini. Om. Ya, terima kasih Bapak pelajarannya, alhamdulillah. Jelas. Iya, jelas banget. Berarti ini yang masih utuh Pak. Pak Nurul akan dampingi saya bersama Iya, lagi. makasih. Iki di Universitas Gunung Jati. Jelas? Ada yang mau tanya lagi? Carikan pertanyaan sulit. Saya jawab dengan logika eksekusinya. Kenapa? Karena hari ini pelajaran yang paling susah adalah mengeksekusi asbab tadi, konsep, teori, jurnal. Nah, hebatnya Jepang diimplementasikan. Padahal bukan negara muslim, negara Shinto. Kesedihan saya memuncak ketika saya di Cambridge, belajar neuroscience. Kesedihan yang paling mendalam adalah hanya kesesatan perspektif membuat bangsa ini berantakan. Termasuk saya belum tahu asbabnya, kenapa jalan Pantura ini dinaikin 1 meter. Duhur ya ini ya. Dulu sebentar ya, gak kerasa sudah setengah 12 lebih ya. Boleh Nurul kita simak sebentar ya? Ya oke, saya mau minum sama ngobrol ya.
Dan tadi nggak kerasa untuk satu fragmen, untuk satu slide. If you want something new, ya, you have to stop doing something old. Dan secara radikal hari ini harusnya berubah. Pak Nurul akan merubah cara pandang tentang kepatuhan mahasiswa menjadi kepatutan mahasiswa. Karena engkau gagal paham tentang membaca, menyimak. Yang ada kau adalah menyimak, membaca Roro Jonggrang semalaman untuk besok ujian. Lalu dengan bangganya dosen menguji kalian. Jadi transaksi kepatuhan gaya kapitalis. Hak untuk dapat IP 2. Hak bukan decision kampus, hakmu kok untuk kamu DO. Tapi apa kamu gagal? Enggak. Gaji bagian kecil dari rezeki. Tapi harusnya IP-nya 4, ya, IP-nya 4, kualitas patutnya ya juga 4 gitu loh maksud saya. Apa kata Pak Aditya nggak apa-apa kok. Tapi ya kalian tetap sontoloyo ya jangan. Setiap orang punya spirit kehidupannya. Setiap orang punya marwah untuk menjadikan hikmatnya untuk bangsanya. Saya spiritnya dari eksekutif di Astra pindah, Nurul. Tanya, siapa Aditya di Astra? Bisa jadi Nurul tanya, siapa Pak Aditya? Pindah ke BCS, bareng Pak Mulyana. Mungkin dari gaji, sangat jauh. Dari knowledge base-nya jauh. Tapi hanya ini cara saya husnul khotimah. Karena yang saya cari bukan akhir dari kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan pasca kematian itu salah satu pintunya adalah jariah amal ilmu. Adem kayak gini nih. Jangan dilihatin saya kayak gitu dong. Boleh kita rubah bareng-bareng? Yang di pojok sana, tengah, sampai. Bawa spirit hatimu yang hari ini frekuensi FM tadi, bawa pulang, kau punya mentor hebat kayak Mbak Nurul. Saya katakan, waktu jadi fasilitatornya CSR, dia nggak ketemu saya saja, saya kira. Kalau bertemu, karena saya nggak mau taruh nama apapun, kau pemeran utamanya. Pak Aditya adalah teman samping panggungnya. Pak Aditya ingin jadi cermin yang gak retak bagi anak-anak muda di Indonesia di seluruh kampus-kampus terbaik. Di Solo kemarin yang ikut webinar, bukan webinar, offline sebelum COVID itu 12.000 mahasiswa. Berapa? Semprot dulu pakai pemadam kebakaran lapangannya, ngomong semua di sana. Diem, nggak ada bunyi apapun kecuali motor di pojok 200 meter terdengar. Wah, karena kepatutan mulai terasa. Di awal uyak aja mahasiswa namanya kan, ngeluh panas, ngeluh ini pada semaput. 2 jam sisanya sudah mulai jam 12 nggak ada yang semaput. Jadi fisikmu diderai-derai oleh logika pikiranmu yang menganggap dirimu invalid, yang menganggap dirimu bukan siapa-siapa. Hari ini kita tumbuhkan benih-benih di sawah yang ladang adalah knowledge dan hatimu untuk menjadi kau menggantang dunia. Kerasa keren-keren nggak? Kalau udah kerasa berarti kau mulai berubah ini. Patutlah di depan orang tuamu, jangan hanya patuh pada orang tuamu. Hari ini dunia berubah. Langit terisi orang-orang yang kualitasnya wahidah. Khalifah Fir'at. Irji ila rabbik. Maka jelas, Qaulan Sadid itu adalah irji ila rabbik. Akan menuju kepada titik terbaik Tuhannya. Dengan cara apa? Ilmunya. Dan hari ini Pak Adit juga harus belajar selesai dengan diriku, karena saya mengharapkan adinda-adinda semua di sini menjadi pemeran utama. Asik. Pemeran utama bagi Cirebon, bagi Jawa Tengah,
bagi Jawa Barat, bagi Indonesia, bagi dunia. Setelah kau taklukkan itu semua, kau tanya, untuk apa? Untuk pasca kematian. Masya Allah. Sampai di sini cukup jelas? Ada pertanyaan kedua? Ini setelah ini terserah Mbak Nurul, mau diakhiri atau apa? Ini masih satu slide dari 30 slide-nya Pak Adit ya mungkin. Nggak beranjak, ini juga slide-nya bukan slide, belum masuk ke cover slide loh. Masih slide pembuka. Kalau ininya ada AM terus nanti patuh loh. Ada yang mau tanya atau gundah gulana mau protes boleh. Demo, yang demo sama Pak Adit seneng. Saya mbahnya demo. Saya demo di Hong Kong, saya demo di Eropa. Penjinak demo ini. Karena yang jinakkan bukan kepentingan. Yang direndahkan adalah logika hatinya. Logika harus di bawah hatimu. Kalau logika di atas hatimu, maka kepentingan seringkali mengganggu atas apa-apa yang menjadi kebutuhan masa depan. Nah, ini maclep gitu ya. Aduh, ini besok PP Anda banyak quote-quote yang indah ini ya. Ayo silakan, siapa yang mau tanya? Siapa? Ayo. Tadi yang mau tunjuk jari. Yang sebelah kanan dulu. 3 menit pertama kelihatan salah nggak apa-apa. Tanya salah pun benar loh. Oh namanya tanya kok. Kalau jawaban kan ada benar salah nggak menurut? Kalau tanya kan boleh salah, karena nggak tahu tanya. Kenapa takut? Karena Anda patuh. Kalau Anda patuh tanya aja, karena tanya kan Anda membaca, karena Anda penyimak. Pak, saya mendengar sebuah teori di halaman 115 dari bukunya Einstein yang bicara tentang dunia, itu seperti ini. Menurut pendapat Bapak gimana? Itu yang saya tunggu kan? Tapi hari ini enggak. Kau tanya aja apa adanya. Pak, saya kok jadi orang kayak gini, nggak bisa mengeksekusi, nggak bisa jadi future leader. Karena ini challenge-nya milenial ini. Ini langsung satu fragmen Pak Aditya ajak kepada kalian. Halo? Siapa? Yuk. Kemon. Ya. Ya Mas. Ya, 2 ya. 1 dulu yang di tengah. Ya maju sini. Alhamdulillah. Akhirnya kau maju ke depan. Selesaikan getaran hatimu, maju enggak, akhirnya maju. Tepuk tangan dulu dong. Turunin aja Mbak, turunin dikit. Nah, kau ambil juga boleh. Ya ambil aja. Ya. Ya sudah turunin aja. Ya. Halo? Yes. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Laila Rahmawati. Siapa? Yunisara? Laila Rahmawati. Oh, kok mirip Yunisara ya? Mbak Laila, ya silahkan. Ya, jadi saya mau bertanya. Nah, bagaimana sih cara agar kita selalu perspektif? Iya, perspektif. Mempunyai perspektif. Iya, mempunyai perspektif bahwa kita tuh melakukan sesuatu itu berdampak pada pasca kematian kita gitu. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh melakukan suatu tindakan itu kadang tidak memikirkan pasca kematian gitu. Iya, selalu memikirkan hedonisme, apalagi anak milenial gitu sekarang. Iya, bagaimana sih caranya agar kita selalu teringat akan nanti pasca ini dampaknya seperti ini gitu. Sedangkan kalau misal sifat hedonisme itu kan akan menghasilkan hal buruk juga bagi diri kita sendiri gitu. Iya, seperti itu. Ya, Laila di situ dulu ya. Iya. Makasih Laila. Bukannya PAN telah menyelamatkan kematian rasa hari ini dari seluruh yang hadir. Ya enggak? Mati rasa loh ditanyain ini, yang mau maju hampir 90%, lihat kau maju, alhamdulillah enggak jadi lagi. Yang enggak, waduh alhamdulillah Laila maju gitu ya. Benar enggak? Ayo, yang mau kebelet tipis dan seterusnya itu gara-gara kau maju itu lo nggak boleh tipis lagi. Kok kau mengatakan itu hedonik? Enggak. Jernihkan niatmu. Kau jangan takut nggak makan, nak. Bapak telah melewati.
Saya bukan orang yang punya. Sama. Mau jabatan yang kayak apa-apa, tanya Mbak Sita. Mana Mbak Sita? Ada mic nggak di situ? Enggak. Ambil mic untuk Mbak Sita ada nggak? Ya sudah, kasih Mbak Nurul. Ini Pak Sulaiman. Saya mau tanya Mbak Sita ini. Biar jelas. Mbak Sita. Iya Pak. Apakah Bapak selama 5-7 tahun ini punya dompet yang ada isi uangnya langsung gitu? Ada? Enggak ada. Jadi kemana-mana nggak bawa dompet? Enggak. Kalau sehari disangunin Ibu, berapa rupiah? 200 nggak nyampe kayaknya ya. 200. Kadang mau makan siang karena duitnya tadi untuk beli apa-apa makan sama teman-temannya, akhirnya nggak jadi makan gitu ya. Berarti logikanya, uang saya pejabat. Sini aja naiknya Alphard gitu ya. Ya kan? Kenapa? Saya ingin selesai. Ternyata saben hari saya diurusin. Benar, bukan dulu Sita. Dan Mbak Sita lihat, kalau saya mengeluarkan PIN, Bapak ingat PIN ATM Bapak? Enggak. Yang ingat siapa? Saya. Seluruhnya? Iya. Seluruh ATM, kredit dan seterusnya? Iya. Kamu yang bayar? Iya. Apakah dari 100%-nya kau bayar hampir sekian waktu, hampir setahun ini, itu Bapak untuk kepentingan Bapak atau untuk sumbangan atau untuk apa? Sumbangan kebanyakan. Bapak jadi hidupnya gimana? Iya. Enggak, makan minum dari yang diberikan aja. Iya. Kalau di kantor kamu nggak kasih makan, Bapak nggak makan, bener? Betul. Makannya cuma apa? Gado-gado, telur, nasi goreng. Nasi goreng cuma itu doang. Iya. Coba tinggi loh, 500 triliun loh. Jadi sederhananya pimpinan-pimpinan bentukan dilantik Pak Jokowi ini Bapak 2 kali. Itu karena kita ingin selesai. Saya takut hisab. Pak Adit punya rezeki insya Allah cukup besar ya. Rumah aja di Jakarta ada 30 udah wakaf semua. Cuma saya tinggal di rumah istri, saya tak berikan ke istri, kalau saya meninggal biar dia tetap hidupnya mulia. Nah kebahagiaanku mana? Ketika Laila bahagia, Bapak bahagia pasti. Nah kapan milenial itu punya itu? Makasih ya Sita ya, nanti kita ngobrol lagi. Kenapa? Kapan kita punya itu, Laila? Ketika kau meluruskan niatmu. Kau jangan kesini takut dengan segala sesuatu suasana kampus. Kampus itu tempat belajar dan boleh salah. Di saat itu, nanti rezekimu datang, akhirnya kamu diperistri oleh laki-laki lulusan SD, juragan telur, 1 juta telur, kirim ke Eropa. Yang kau lakukan apa? Setiap pagi kau keliling sodako aja telur ke orang-orang fakir miskin. Itu pasca kematian. Maka kau harus jadi subjek. Maka kampus itu harusnya melahirkan pemeran utama. Jangan objek kurikulum. Ini rotok nonjok ini. Pemeran-pemeran utama kayak Laila dan kayak leader-leader kayak Mbak Nurul harus dipertahankan di kampus ini. Cuma butuh sedikit perspektif dari orang-orang yang melintasi waktunya untuk menjadikan bangsa ini di mahraban, di titik terbaik. Kapan itu? Forum-forum seperti inilah yang akan merubah duniamu, anak-anakku. Kalau Bapak pergi, siapa yang ngurusin? Ya beliau, ya Mbak Nurul. Bapak aja titipkan. Sehari kadang di WA, ya berapa sehari WA Bapak kalau masuk? 2000-an. Jawabnya gimana? Jam 1 baru jawab. Nomornya nggak diserahin ke Mbak Sita. Gangin itu HP-nya. Jadi Laila, permasalahanmu hari ini adalah kembali tanyakan. Lentingan hidupmu ketika 30 tahun nanti, tujuanmu ingin bahagia dunia atau pasca kematian? Kalau itu jelas, tarik mundur roadmap-nya. Memang ada pelatihannya itu. Tarik mundur sampai hari ini. Sehingga kau bangun pagi itu semangat. Karena kematian tidak membutuhkan
kesiapan dirimu. Pernikahan tidak membutuhkan pilihan hidupmu, karena Tuhan mengatur matimu, rezekimu, dan perkawinanmu, serta kelahiranmu. Kenapa kau pusing dengan urusan itu? Ini cowoknya kayaknya apa? Gudikan kayak gini, jerawatnya banyak, rambutnya blonde kayak gitu, enggak boleh kok blonde. Ya jangan memilih. Ibu bapak, siapapun suamiku, tergantung pemeran utama, tergantung teman samping panggungnya, tergantung Laila. Berikan laki-laki padaku, dia akan hidup mulia, karena di sampingnya ada Laila. Itu baru marwahnya wanita. Mas, jadi sampai enggak usah khawatir laki-laki. Cari anak-anakmu tergantung istrinya, Mas. Kok Lailanya galau? Enggak boleh ah. Kok harus wanita hari ini adalah penentu suami. Wanita menentukan negara. Karena dari dirimu lah kau akan menjadikan sebuah keluarga itu mawaddah warahmah. 2 kata cinta yang dititipkan di rumahmu. Dari 15 kata cinta dalam Al-Quran. Mau buka-buka hadis nih, mau buka Al-Quran nih. Tak ceritani aja. Jadi 2 udah dititipkan. Dan kau nggak usah pusing-pusing ngasihnya. Di rumah aja masuk surga. Ditambah keluar, emansipasi dengan gender seterusnya boleh. Tapi rumahmu selesai dulu. Maka Pak Aditya gini itu, tanya siapa istrinya. Jangan tanya siapa saya. Kalau tanya saya produk istri kok. Dan pendidikan ini membuat kau melatih hatimu, kejernihan hatimu, sehingga kau akan menjadi bahagia, karena pemeran utama itu adalah anak-anakmu dan suamimu nanti. Kau adalah teman samping panggungnya, kau cerminnya nggak retak, kau bangun pagi-pagi untuk memasaknya, sekedar telur ceplok atau tahu tempe, tapi kau siap untuk menjadikan apapun di rumah tampak bahagia. Bukannya bahagia lahir, baru kau akan bahagia. Tidak pernah bahagia dimulai dari dirimu. Bahagia itu berikan sesuatu pada orang lain, jernihkan dirimu dengan orang lain, maka di saat itulah bahagia tumpul dalam dirimu. Kalau enggak, berarti kau pakai marijuana, kau pakai ekstasi, kau madat namanya. Baru kau geblek gitu. Makasih Laila, kau menyelamatkan ruangan ini dari kebengkuan, tidak ada yang tanya, sehingga Pak Adit nggak pesimis pulang. Ada 2 pertanyaan, 1 Tiara, 1 Laila. Terima kasih, Pak. Kau ingin menyampaikan sesuatu, komentar atau apa insight-nya dari diskusi ini? Sepertinya sudah. Jelas? Jelas. Apanya yang jelas? Tentang penyampaian dari Bapak. Apanya itu yang disampaikan Bapak? Apanya itu kira-kira? Yang disampaikan berarti saya menanggapi pertanyaan sendiri. Ya, saya hanya perlu menjalani saja gitu. Apa yang kau jalani kira-kira? Menjalani apa yang saya lakuin tuh dijalani aja gitu. Apa kira-kira yang ingin kau jalani hari ini apa? Ya, melakukan sebuah aktivitas yang emang sudah seharusnya dilakukan gitu. Kayak contohnya? Mahasiswa. Bagaimana cara belajar kau hari ini? Iya, harus cara banyak apa belajarnya sekarang? seperti apa? Mulai besok harus banyak apa? Banyak lebih giat lagi. Selain giat harus banyak? Selain giat harus berinovatif juga. Berinovasi, caranya gimana? Iya, caranya dengan kita menggali dari diri kita sendiri gitu, mencari tahu. Tambahkan mulai besok ya. Iya. 1 hal ya, ingat-ingat baik-baik. Biar kau merasakan nanti 5-10 tahun cari Pak Adit itu. Iya. Kalau udah mati, Pak Adit, baca Al-Fatihah aja. Banyak membaca ya. Kalian kurang baca kelihatan. Pak Aditya 20.000 buku lebih di rumah. Benar Sita? Sita datang ke rumah Pak Adit, lihat bukunya banyak banget. Kamu, maaf nih pertanyaan jujur dijawab jujur ya. Seminggu ini udah pernah baca? Ya, Al-Fatihah. Oh iya boleh, kalau Al-Fatihah berkali-kali ya. Apa membaca apa? Baca buku. Membaca buku, pernah? 1 minggu ini. Iya. Judulnya apa? Dasar-dasar akuntansi. Oke. Iya. Selesai? Tidak, hanya beberapa lembar besok saja. baca bukunya tidak hanya dasar-dasar akuntansi, dasar-dasar kehidupan, strategik manajemen. Kan kamu di akuntansi kan, manajemen kan? Saya pendidikan ekonomi, Pak. Oh, pendidikan ekonomi. Iya. Kau bagaimana mendidik? Cara mendidik. Ya. Bagaimana Siti Khadijah mendidik? Ya kan? Ya.
Adalwiyah mau membangun anak-anaknya yang mati syahid dan dia berperang mati juga gitu loh. Biar kok hidupnya itu bercahaya gitu. Ya, baca-baca yang keren-keren gitu loh. R.A. Kartini, Bapak lihat videonya di Tropen Museum di Belanda. Bapak ada tinggal di Belanda ya, di Zankestan, di Zamdam, Bapak tinggal di sana, karena 18 tahun di United Nations. Ya, salah satu yang saya lihat, R.A. Kartini itu tingginya sekamu itu, cantik dia, tapi nggak bisu video itu. Ternyata cantik sekali R.A. Kartini. Dan pintar. Nah, di situ Bapak mulai berpikir sederhana. Seperti hari ini karena kok kurang baca, saya tanya baik-baik nih, ya, kepada Laila, kepada semuanya ini ada. Siapa presiden setelah Soekarno? Hanya 0,0 sekian persen yang tahu tentang cerita ini, karena sejarah nggak mencatatkan di Indonesia. Siapa? Presiden setelah Soekarno siapa? 99,99 akan jawab yang depannya S pasti. Ada yang tahu setelah Soekarno siapa presidennya? Ya udah, itu ilmu sejarah hari ini lah. Bukan. Nah itulah. Ketika bacaannya kurang, dan Bapak tulis di jejak sejarah Nusantara, panjangnya buku 9,7 meter, panjangnya bukunya ada di rumah, bareng Pak Hatta Rajasa. Presiden setelah Soekarno adalah M. As'ad, 16 minggu, agar kita tidak jadi RIS. Ya, bayangin, dunia kampus pun ngelohom nggak dengar. Kenapa? Asbab bangsa pun harus kau tahu. Kalau bacaanmu kurang, di mana tempat-tempat muara air yang jernih, air yang begitu penting untuk kau tahu tidak kau tahu, dan air itu adalah ilmu, maka kau tidak akan menemukan langkah ke depan. Kenapa kok diserahkan ke M. As'ad? Kalau tidak, maka Soekarno ketika ke Bedugul, ketika ke Bengkulu, ketika ke ND, pasti negara ini akan pecah lagi, karena masuknya nikah dibonceng oleh Inggris akan menjadi RIS. Negara ini jadi kayak negara Amerika. Ini NKRI, saudaraku. Menangis di situ. Jadi nggak ribut masalah radikal, nggak ribut masalah yang kelompok ini, karena kita tahu asbabnya. Orang yang tahu asbab itu tenang. Marahnya ada logika, hatinya tetap teduh. Cari suami yang kayak gitu ya, Laila ya. Kau urus suamimu agar lahir anak-anak dari rahimmu, benih yang hebat yang disebut Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Kayak kuliah Pak Sutri ya jadinya ya. Mau komentar, Laila mau komentar? Sudah cukup Pak. Mau duduk? Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Perasaanmu setelah ngobrol plong nggak? Iya, senang juga pengen berbicara langsung sama Bapak. Mana handphonenya? Ya, di sana Pak. Tidak di bawah. Waduh. Ikut tunduk. Oke Bapak. Udah, waktunya habis ya. Mbak Nurul ke sini. Mbak Nurul yang akan nyimpulkan. Saya titipkan logika-logika sederhana ini. Satu slide pertama ini untuk perjalanan hidup yang tidak kita tahu kapan berakhirnya. Mudah-mudahan Allah ridho pertemuan hari ini. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan akan saya ambil hadiahnya pasca kematian. Karena hisabnya Allah, saya nggak yakin termasuk dalam kelompok jannah itu. Saya berprasangka buruk atas ketidakmampuan saya, karena saya ingin berjuang setiap hari mendampingi kalian, mendampingi Mbak Nurul dan semuanya. Khusus untuk Mbak Nurul, jangan pernah khawatir terhadap fragmen tadi dan semuanya menyaksikan semua bahwa hari ini Mbak Nurul berani mengambil inisiatif. Dan beliau orang-orang yang proaktif melihat perubahan itu, dan Indonesia butuh Nurul. Tepuk tangan untuk Bu Nurul. Untuk itu, silakan disimpulkan Mbak Nurul dalam satu kalimat yang Mbak Nurul pahami dengan logikanya,
saya ingin menyimaknya. Kalau mau feedback juga boleh, kasih pertanyaan juga boleh. Yang jelas acara telah berhenti, telah usai, tapi perjalanan hidup kita masih ada hari esok. Subhanallah. Tapi tadi adegan drama Bapak, Ibu sama anak itu drama ya Pak ya? Oh, kalau mau disahkan tinggal ada maharnya. Antah tuka wajah tuka kobil tu tajwijah wanikah binafsi bitale bihar, langsung yang haram jadi halal, langsung ke hotel kan gitu kan? Guyonan. Oke, saya closing ya Pak ya. Closing, teman-teman semua, closingnya cuma satu Pak. Kita baca Al-Fatihah untuk Pak Aditya ini. Itu saja closingnya. Mari sama-sama dari hati kita. Ternyata kitalah yang terpilih untuk duduk di sini. Para dosen, para tim dari BPJS bisa bertemu dengan Pak Aditya. Tidak ada hadiah yang lebih baik selain tepuk tangan, selain kata Al-Fatihah tadi. Moga ini menghantarkan Bapak untuk di akhir kematian. Maka sama-sama. Bismillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Ini luar biasa Nurul. Nurul nggak mau kehilangan momentum untuk memberi. Dan yang patut kita apresiasi. Ya kan, tepuk tangan untuk Mbak Nurul. HP-mu mana? HP saya siap. Hadiahnya selfie. Hadiahnya nomor HP Pak. Nomor HP minta aja. Biar Japri sama Pak Risa. Oke. Kita ke belakang sini ya. Sini. Mau ikut nggak? Aku bagi foto. Cita-cita ya Pak ya ternyata. Oke, subhanallah. Dan dan teman-teman yang untuk kita semua, alhamdulillah, terima kasih. Khususan untuk hari ini saya ucapkan kepada Direktur Area Pak Jun, matur nuwun Pak Jun, dan segenap sivitas akademika yang diwakili oleh Pak Wakil Rektor dan Pak Mulyono dan semuanya. Saya punya leader di sini. Cabang Cirebon, dan beliau orang yang saya hormati, leader kebanggaan saya juga, sehingga saya silaturahmi mau berkunjung ke beliau, dan ada di semua, renungkan ya, saya sangat yakin kalau kau yakinin ini gamannya Pak Adit melihat masa depan di 30 tahun yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita serahkan semuanya, Al-Fatihahnya semua kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Bu acara. Aturkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini dalam agenda seminar nasional dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau GNIK, dengan tema kita yang telah terjabarkan tadi adalah Millennial Challenge How to Become Future Leaders bersama Bapak Muhammad Aditya Warman MBA. Dan para hadirin, khususnya terutama kepada para peserta GNIK hari ini, agenda akan kita akhiri, tetapi jadikan ini sebagai pengalaman Anda, dimulai dari mengubah mindset atau cara pandang Anda yang lebih something new untuk keuntungan hidup kamu di masa depan. Akhir kata, kami dari Universitas Warayana Gunung Jati mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.